Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana semangatnya dari Lembang? Masya Allah. Yang di rumah juga semangat ya. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Pantas saja urusanmu selalu jadi sulit. Karena banyak hal-hal ternyata yang menyebabkan kenapa rezeki kita jadi berat nih didapetin. Tadi sudah dibahas sama guru-guru kita lanjut lagi ya. Nah sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan. Kali ini tentang 45% bansos salah sasaran. Waduh dia kemana tuh bansos? Ini dia tayangannya nih. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Inilah dia mungkin ya yang sekarang ini dirasakan banyak orang. Ya, kenapa kok pemerintah udah banyak gelontorin dana buat bantuan tapi kok bantuan yang susah masih banyak. Judulnya bantuan gitu ya banyak ya. Karena bansos ini kan bantuan sosial. Kalau nggak tepat sasaran, masuknya ke sasarannya siapa nih? Masya Allah luar biasa ya. Nah ini dia nih kadang-kadang mungkin juga yang bisa memberatkan kenapa pintu rezeki kita tertutup. Atau jadi susah cari rezeki. Karena kita jadi orang yang nggak amanah. Mungkin itu kali Ustaz Syam ya. Subhanallah. Jadi dititipkan amanah tapi berkhianat. Nah, Ya. nauzubillah summa nauzubillah. Berarti kan kalau misalnya bansos dibelokin khianat gak namanya? Khianat tuh. Nah, banyak hal-hal lain mungkin contoh yang bisa Iya. disampaikan Ustaz Syam tanpa kita sadari. Silakan Ustaz Syam. Terima kasih Tepuk Bang tangan Fadli. buat Ustaz Syam. KB guru kami Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Ridwan, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh dalam surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, jangan berkhianat kepada Allah. Para mufassir mengatakan diantaranya berkhianat kepada Allah itu tidak menjalankan amanah sebagai hamba Allah. Salat 5 waktu dikhianati, puasa Ramadan dikhianati, zakat dikhianati, amanah dari Allah dikhianati. War Rasul, jangan khianat kepada Rasul. Mana tuh khianat kepada Rasul? Mengaku cinta Nabi tapi tidak berusaha mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi perintahkan begini, Nabi mencontohkan begini, malah mencari tren yang lain. Pakai peci, trennya Nabi. Pakai gamis, trennya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipakai tuh apa yang diperintahkan dan dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak mampu pakai, jangan dulu. Tapi jangan sampai mengejek. Ada orang sampai mengejek sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian watakhunu amanatikum, jangan saling mengkhianati amanah. Nah ini khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, khianat kepada sesama manusia. Berat sekali tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengadilan manusia mungkin masih bisa lolos. Ini Bu, banyak berita sekarang ya, ada korupsi, ada apa. Saya baca kemarin komentar, ada seorang yang mungkin baru masuk Islam, dia tulis di komentarnya, baru sekarang saya sadar ternyata inilah pentingnya adalah pengadilan akhirat. Oh, kenapa? Karena pengadilan dunia terkadang yang jago bicara, jago lolos. Yang jago untuk memberikan ini segala macam menipu, maka dia bisa berkhianat kepada manusia. Tapi jangan harap bisa lolos di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini yang menjadikan hidupmu sulit? Betul sekali, menjadikan kira-kira tenang gak Bu orang habis korupsi hidupnya? Tenang gak kira-kira? Tiba-tiba OTT, operasi tangkap tangan. Mau kemana-mana dia punya sesuatu yang mewah, ndak berani dia pakai. Nanti OTT dia pakai dia punya sesuatu, ndak berani dia pakai. Siapa yang pakai? Ditaruh aja di garasinya, disembunyikan. Kenapa? Bukan punya dia, karena hasil mengkhianati rakyat. Kita nggak usah jauh-jauh kepada pejabat, diri kita sendiri. Kita ini kalau tidak memakai yang halal mesti malu. Itulah disebutkan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada keimanan. Masya Tapi Allah. kalau sudah hilang malu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau enggak punya malu, silahkan lakukan apa yang kau lakukan. Ingat ada pengadilan akhirat. Nah, makanya zaman sekarang ini banyak banget makin beredar atau makin meluas orang-orang yang munafik ya Ustaz Syam ya. Subhanallah. Nah, berarti tadi juga nggak amanah itu ciri-ciri orangnya yang munafik berarti Ya, kan? idza tumina khana, di antara orang munafik itu sifatnya kalau dikasih amanah dia berkhianat. Nah, ngomongnya apa
kerjanya lain Aduh, gitu ya. Nauzubillah. Makasih siap. banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Kita lanjut lagi, kita panggil guru kita Ustadz AR, boleh maju ke depan. Masya Allah. Ustadz, Ya. nih tanpa sadar nih, masih banyak orang yang kadang-kadang susah dapat rezekinya. Mungkin karena masih banyak perasaan hasad terhadap orang lain. Itu dia. Nah padahal dia tahu hasad itu dosa. Ya, itu dia. Nah itu bagaimana penjelasannya? Mohon izin Ustadz AR, silakan. Tepuk tangan buat Ustadz AR. Masya Allah. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Fadli. Ya, yang namanya iri tanda tak mampu, itu aja. Dia nggak mampu, akhirnya yang dia bisa cuma iri. Kalau dia mampu, bersainglah secara sehat. Gitu kira-kira. Makanya Rasulullah mengatakan apa? La hasada illa fitnatain. Nggak boleh iri, dengki, hasad itu nggak boleh. Kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Dalam riwayat yang lain, rajulun atahullahul Qur'an. Ada yang diberikan Al-Quran, ada yang diberi ilmu, kayak Ustaz Syam. Ya, kita berharap misalkan seindah itu suara kita insya Allah. Ya kan? Sekuat itu hafalan itu, boleh nggak iri kayak gitu? Boleh. Tapi kalau kemudian, nanti biarin suara dia hilang. Nggak boleh. Itu nggak boleh, nggak boleh. Karena itu modal beliau ya kan. Ngaji itu suara maksudnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau diberi harta, kemudian dia gemar berinfak. Boleh nggak kita iri kayak gitu? Boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan itu iri yang dibenarkan. Dalam bahasa agama disebut ghibtah. Apa bu? Ghibtah. Kalau enggak, yang dua ini modelnya enggak boleh. Karena Hasan Al-Basri mengatakan, kalau iri yang pertama itu tamanni zawal ni'matil ghair. Yaitu berharap bahwa nikmat yang ada pada orang lain hilang. Ini iri yang pada umumnya terjadi. Pokoknya hilang aja. Mau dia dapat atau orang lain yang dapat gitu ya. Yang penting orang ini enggak dapat. Itu. Yang kedua kata Hasan Al-Basri, wa huwa asyaddu min qablu. Dia lebih buruk dari sebelumnya. Kenapa? Tamanni zawal ni'matil ghair wa huwa yurid an yamlikuha. Dia berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Siapa pemiliknya? Hanya dia. Wah, ini bahaya banget. Bahayanya pakai banget ini. Karena apa? Misalkan gini, kenapa sih harus dia? Kenapa bukan saya? Harusnya saya yang jadi istri dia. Gitu, contohnya gitu kan. Ini nggak boleh bu. Doakan keberkahan, doakan kebaikan yang ada pada orang lain itu. Semoga Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Contohnya. Atau kedudukan yang ada. Doakan semoga dia amanah. Tadi kan babnya itu. Semoga dia amanah. Inilah yang kemudian menjadi ganjalan buat kita. Kenapa mungkin rezeki kita kok agak terhambat, agak seret. Boleh jadi karena kita iri. Dan ingat, iri itu atau hasad itu dua kali rugi. Satu, belum tentu dapat, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, modal dia habis. Kenapa modal dia habis? Karena ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Masya Allah. Dengki itu membakar amal sebagaimana api membakar kayu. Nauzubillah min zalik. Ruginya dua kali, Bang. Itu jahatnya benar-benar keterlaluannya. Sampai berpikir kalau bisa dia juga nggak dapat apa-apa. Waduh. Bahaya banget. Apalagi dia nggak dapat, biar gue yang dapat. Aduh, Itu lebih parah itu. Masya Allah. Lebih parah Makasih itu, banyak Bang. Ustadz Tahir. Tepuk tangan buat Ustadz Tahir. Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam dan dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan kembali jamaah untuk bertanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, yang mana sebelah sini. Oh ya ibu dekat Ustadz Maulana. Boleh maju ibu. Iya Masya Allah, sini ibu. Depan, dekat-dekat saya sini. Kameranya di depan, perkenalkan dirinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya Iya ibu. kepada Ustadz Maulana. Oh boleh Ya. ibu, boleh. Lambat jalannya. Iya, silakan ibu. Iya. Tapi sebelum ibu bertanya, Perkenalkan ibu diri dulu. perkenalkan diri Iya, dulu. namanya. Lupa Nama ya. saya Ibu Ida Puadah. Ibu Ida Fuada. Panggilannya? Ibu Ida. Ibu Ida. Iya. Bukan Puada. Bukan. Bukan.
dari Majelis Taklim Al-Mubarokah, Al-Mubarokah. Desa Lembang, Desa Kecamatan Lembang. Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Ida yang udah hafal alamat ya. rumahnya ya. Silakan Ibu Ida pertanyaannya. Gini, betul hidup itu sulit. Sulit. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau merasa dendam Waduh. yang bertahun-tahun kepada saudara sendiri? Nah, Astagfirullahaladzim. itu gimana ya? Itu orang lain bukan saya, itu mah. Iya, jadi gimana Ustadz tuh? Bagaimana? Tuh ibunya udah nyampe Wassalamualaikum begini-begini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih Ibu Ida. Baik saya balikin Bu, tepuk tangan buat Ibu Ida. Masya Allah di bawah terus. Izin Ustaz Air dan Ustaz Sam. Hati-hati. Pertanyaan ibu bagus banget. Tepuk tangan dulu. Jangan pernah menyimpan dendam. Bisa jadi orang yang kau dendami itu udah tidur nyenyak. Sementara engkau tidak bisa tidur karena menyimpan dendam. Orang yang menyimpan dendam, ruginya dirinya. Rugi. Kenapa rugi? Karena dia merusak hatinya sendiri. Merusak hatinya. Orang yang dendam itu bahkan bisa merusak imannya. Hati-hati. Hati-hati. Orang yang dendam itu, nauzubillah, hilang ketenangannya. Ini paling bahaya ini. Makanya bagaimana bisa bagus rezekinya? Bagaimana bisa bagus kerjaannya? Kalau dikit-dikit dendam. Maafkanlah. Ulangi, apa Bu? Sekali lagi. Tahu arti maaf? Mengembalikan perasaan kembali. Apalagi pertanyaannya Ibu tadi. Ternyata dendamnya sama saudara. Hati-hati loh. Biar kau cuci dengan tujuh lautan. Tidak akan bisa merubah kalau dia saudaramu. Betul tidak? Jangan. Putus silaturahmi. Hati-hati ya. Kalau putus silaturahmi, terputus rezekinya kasih sayang Allah, rahmatnya padamu. Jangan pernah bagaimana caranya. Biar kaya, kalau maaf ya, maaf. Biar dia berkata banyak hartanya, tapi ada dendamnya, putus silaturahmi, hilang itu keberkahannya. Apanya hilang Bu? Berkah. Ada orang tidak tenang tidurnya, padahal dia orang kaya. Kenapa? Rezeki itu kan tidak mesti uang. Coba ibu-ibu nih, Masya Allah, tabarakallah. Anteng. Karena dia dari Lembang. Maksudnya, di sini kan dingin, sama cuacanya Lembang. Jadi ibu-ibu tenang ya, kita yang menggigil. Saya yang dari Makassar menggigil, dia dari Lembang udah biasa. Betul tidak? Jamaah. Jadi kalau mau tenang, hilangkan dendam. Kalau mau bagus imannya, hilangkan dendam. Karena kadangkala ada orang, maaf, tidak tenang hidupnya. Karena masih ada di hatinya itu penyakit hati. Oh, penyakit hati bikin hidup gak tenang. Iya. Apalagi kalau ditungguin orang juga kita gak tenang Ustadz. Ditungguin maafnya maksudnya. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana nih, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Ya, silakan dilanjut lagi. Oke, kita kasih kesempatan satu lagi penanya. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang dari sebelah sini gantian. Ibu yang berkacamata silakan Ibu maju ke depan. Iya, silakan. Masya Allah. Perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iya, Bu. Ibu Jamila. Ibu Jamila. Dari Majelis Taklim Al-Mubarokah, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Jamila. Mau nanya sama siapa Ibu Jamila? Sama Bapak Ustadz Ahmad Ridwan. Ridwan. Iya Ibu, gimana? Masya Kumaha? Allah. Lengkap ya. Tahu dia. Ngetop teman kita ini ya. Silakan Ibu. Lanjut pertanyaannya. Begini Ustadz, katanya semua urusan kita, pekerjaan kita itu jadi sulit. Dikarenakan kita pelit sama Ya keluarga. Pelit sama keluarga. Ya, tapi keluarga kita itu
pelit juga dan melupakan kita. Bagaimana itu Oh, Ustaz? iya. Jadi berbalas ini. Iya. Balas dendam, balas dendam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Silakan Ibu. penjelasannya Mangga, Ustaz mangga. Taher Mangga. ya, Masya Ustaz Allah. Maulana izin ya. Ya, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kemudian pelit itu bisa menghambat rezeki? Sudah pasti. Sudah pasti. Kenapa? Orang pelit, saya tanya, ada nggak yang suka? Nggak. Jangankan manusia, hewan aja gedek. Tahu gedek nggak? Nggak suka. Hewan tuh nggak suka dengan manusia yang pelit dan bakhil. Satu ketika Rasulullah SAW diadukan seorang perempuan. Ya Rasulullah, dia kanat min ahli shalah, dia jago sholatnya, jago puasanya. Tapi dia punya kucing tidak dikasih makan. Kata Rasulullah, dakhalat imra'atun fi hirratin. Masuk neraka dia lantaran kucing yang dikurung tidak dikasih makan. Coba bayangin. Cuma gara-gara nggak ngasih makan dan ini hewan. Kucing aja kesel sama orang ini. Ya kan? Karena dia dikurung, in hiya illa habisatha, kata Rasulullah, dikurung dan tidak diberi makan. Kalaupun dia tidak dikasih makan, setidaknya diumbar. Biarkan dia dilepas gitu kan. Nah, orang pelit ini petaka dan penyakit. Kata Allah, wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa orang yang diberikan keselamatan, dijaga dari sikap bakhil, koret, medit, buntut gasir, mereka hesye, ya. Kalau orang Sunda mah ya gitu ya. Maka apa yang terjadi? Orang ini faulaika humul muflihun. Orang ini termasuk beruntung kalau dijaga nggak punya sikap pelit. Bu, orang pelit diminta dosanya nggak dibagi. Itu obrolan tetangga bilang begitu, Ustaz. Boro-boro, saking pelitnya tuh ya. Saking Dosanya pelitnya, diminta nggak dosanya dikasih. diminta nggak mau. Ya Allah, tetangga bilang begitu. Ya, saya bilang ya kebangetan banget. Kita sih nggak mau ada minta dosa kan gitu ya. Nah, oleh karenanya apa? Dari itulah kita tahu bahwa sesungguhnya yang membuat sulit karena ulah kita sendiri. Nggak baik sama orang. Orang pasti juga malas, Bu. Ya kan gitu ya. Kalau orang nggak baik sama orang lain, ingat loh konsepnya. Bu, ikutin saya. Tangannya angkat dulu. Sudah semuanya? Ya. Ikutin saya ya. Terima, kasih. Lagi, terima, kasih. Nah, Ibu sekarang bagaimana prakteknya? Terima, lipat bawa jalan. Ya kan? Harusnya kan terima kasih, betul ya? Makanya leluhur kita memilih diksi kata terima kasih itu paket yang lengkap. Jadi kita terima juga kita kasih, betul nggak? Konsepnya menerima dan kemudian membagi. Memberi, jangan cuma terima kantongin jalan. Nah itulah makanya sekali lagi, apalagi kepada keluarga. Wabda biman ta'ul, kata Rasulullah, mulailah dari orang terdekatmu. Iya. Sama tetangga baik. Wah. Istri pada bolong dia Oh, punya. bajunya Ya kasihan Allah. dong. Sama Makanya. orang sama temen royal. Apa-apa dia yang bayar. Istrinya mau minta beliin cincin Ya emas aja. Allah. Yang berapa gram dong gak dikasih. Itu namanya tekor asal kesohor. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustaz Taher. Tepuk tangan buat Ustaz Taher. Masya Allah. Oke, buat jamaah Islam itu yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa. Pantas saja urusanmu selalu jadi sulit. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.